Di sebuah desa terpencil yang selalu diselimuti kabut tipis setiap sore, hiduplah seorang dukun santet yang namanya hanya dibisikkan dengan ketakutan, Ki Rengga. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ia tinggal di ujung desa, di sebuah rumah reot yang dikelilingi pohon bambu tua. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali ada orang yang punya dendam, iri, atau sekadar ingin menyingkirkan seseorang, mereka akan datang ke Ki Rengga, dan Ki Rengga tidak pernah menolak. Asalkan bayarannya cukup. Awalnya, warga hanya menganggap itu cerita biasa. Sampai suatu malam, Pak Jaya, seorang pedagang sukses di desa itu, Rengga datang diam-diam ke rumah Ki Rengga. Ia iri pada pesaingnya Pak Darto yang usahanya semakin maju. "Aku mau dia jatuh, bangkrut, kalau perlu mati," bisik Pak Jaya. Ki Rengga tersenyum tipis, senyum yang dingin, tanpa rasa iba. "Bisa, tapi nyawanya mahal." Pak Jaya langsung mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Tanpa ragu, Ki Rengga menerimanya. Matanya berbinar bukan karena permintaan itu, tapi karena uangnya. Malam itu, ritual dimulai. Di dalam rumahnya, Ki Rengga duduk di depan sesajen yang aneh, rambut, kuku, tanah kuburan, dan boneka kecil yang wajahnya dipahat menyerupai Pak Darto. Ia mulai melantunkan mantra dengan suara parau. Tiba-tiba angin berhenti, suasana jadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara lain, bukan dari Ki Rengga, tapi dari belakangnya, seperti bisikan banyak orang sekaligus. Namun Ki Rengga tidak takut. Ia justru tersenyum lebih lebar. "Ambil dia," gumamnya pelan. Keesokan paginya Pak Darto ditemukan di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Mulutnya seperti ingin berteriak, tapi tak sempat. Di dadanya ada bekas seperti tusukan, tak kasat mata. Sejak itu, nama Ki Rengga semakin sering disebut. Orang-orang mulai datang dari desa lain. Ada yang ingin balas dendam, ada yang ingin harta, ada juga yang ingin membunuh tanpa jejak. Dan Ki Rengga melayani semuanya, tanpa peduli siapa yang jadi korban, tanpa peduli tangisan keluarga yang ditinggalkan. Baginya, semua hanya satu hal, uang. Namun, keserakahannya mulai membawa sesuatu yang lain. Setiap kali ia melakukan ritual, suara bisikan itu semakin keras. Kadang terdengar seperti jeritan, kadang seperti orang memohon ampun. Suatu malam saat ia menghitung uang hasil kerjanya, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri. Kriik. Padahal tak ada angin, Ki Rengga mengangkat kepala. "Siapa?" bentaknya. Tak ada jawaban. Tapi langkah kaki terdengar. Pelan. Menyeret. Seperti banyak orang. Berjalan bersama. Bayangan mulai muncul di dinding. 1, 2, lalu puluhan. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka lebar. Mereka adalah korban-korbannya. Ki Rengga mencoba membaca mantra, namun kali ini, lidahnya kaku, suaranya hilang. Salah satu bayangan mendekat, wajahnya, Pak Darto. Lalu disusul yang lain, orang-orang yang pernah ia jual nyawanya. "Memau apa kalian?" Suara Ki Rengga gemetar. Untuk pertama kalinya, ia takut. Bisikan itu kini jelas. "Kami bayar juga." Ki Rengga terdiam. Tidak, kalian sudah mati. Tapi, kau yang menjual kami." Satu persatu, bayangan itu meraih tubuhnya. Dingin, menusuk sampai ke tulang. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Ki Rengga terbuka. Di dalamnya, kosong. Tak ada tubuh, tak ada darah, hanya uang yang berserakan di lantai. Dan di dinding, ada bekas goresan panjang, seperti seseorang diseret. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Tapi setiap malam, masih terdengar suara, bisikan, dan kadang, suara orang menghitung uang, diikuti jeritan pelan, seolah Ki Rengga masih di sana, terjebak, menjadi bayaran terakhir dari keserakahannya sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa kembali terlihat tenang, terlalu tenang. Tak ada lagi orang yang berani menyebut nama Ki Rengga dengan keras. Bahkan anak-anak dilarang bermain dekat ujung desa, tempat rumah reot itu berdiri membusuk. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama.
Suatu malam seorang pemuda bernama Arga nekat datang ke rumah itu. Ia bukan orang sembarangan. Ayahnya dulu meninggal secara misterius. Tubuh kaku, mata melotot, persis seperti korban santet. Dan Arga yakin Ki Rengga adalah penyebabnya. Aku harus tahu kebenarannya, gumamnya. Meski warga sudah memperingatkan, ia tetap datang, membawa senter dan keberanian yang sebenarnya lebih mirip nekat. Pintu rumah itu sudah setengah roboh. Saat Arga mendorongnya, krik, bau busuk langsung menyergap. Bukan bau bangkai, tapi seperti tanah basah yang bercampur sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia orang hidup. Di dalam, semuanya berantakan. Uang kertas masih berserakan berdebu seolah tak pernah disentuh sejak malam hilangnya Ki Rengga. Arga menyenter ke sudut ruangan dan menemukan sesuatu. Sebuah buku tua, hitam, sampulnya seperti kulit. Ia menelannya ludah, lalu membuka halaman pertama. Isinya bukan tulisan biasa, melainkan daftar nama, puluhan, mungkin ratusan. Dan di setiap nama, ada tanda merah, seperti darah yang sudah mengering. Tangan Arga gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis yang membayar, dan di bawahnya, daftar nama lain. Orang-orang yang pernah datang meminta santet, termasuk Pak Jaya. Tiba-tiba, senter Arga berkedip sekali, 2 kali, lalu padam, gelap. Jangan dibaca. Suara itu muncul, dekat, sangat dekat, tepat di belakang telinga Arga. Ia membeku, napasnya tercekat. Perlahan, ia menoleh. Di kegelapan, sepasang mata muncul, merah, basah, dan menangis darah. Sosok itu kurus, tubuhnya seperti hangus, dan wajahnya Ki Rengga. Terlambat, bisiknya terlalu banyak yang harus dibayar. Tiba-tiba, dari lantai, tangan-tangan muncul. Banyak, hitam, busuk. Mereka mencengkeram kaki Arga, menariknya. Bukan cuma dia. Suara lain ikut terdengar. Semua yang tahu, semua yang membuka, harus ikut. Arga berteriak, berusaha melepaskan diri. Namun tangannya justru menyentuh buku itu lagi. Dan tanpa sengaja, halaman terakhir terbuka. Di sana hanya ada satu tulisan, pengganti. Dan di bawahnya, nama baru mulai muncul. Perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Arga. Teriakan Arga terputus. Lampu senter tiba-tiba menyala kembali. Namun, ruangan itu kosong. Tak ada Arga, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya warga menemukan rumah itu kembali tertutup, seolah tak pernah dimasuki. Namun buku itu kini terbuka, dan halaman terakhir sudah terisi penuh. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tapi kali ini berbeda, karena kini ada yang baru menjaga rumah itu. Dan beberapa orang mulai berbisik. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di jendela rumah tua itu setiap malam. Diam, menatap keluar dengan mata kosong. Sementara itu, di tempat lain, Pak Jaya mulai sakit, tubuhnya melemah, dan setiap malam ia mendengar suara, bayaran belum lunas. Cerita ini belum selesai, karena selama masih ada orang yang rela membayar demi menyakiti orang lain, selalu akan ada yang menggantikan, menjadi penjaga, menjadi penghubung, dan akhirnya menjadi korban berikutnya.